Halo semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dan membahas tentang kompetensi dasar 4.5, menyajikan data rangkaian kegiatan cara melakukan atau membuat sesuatu. Bagaimana cara menulis teks prosedur? Nah, simaklah penjelasan berikut ini ya. Bisa juga kalian membaca buku paket di halaman 116. Apakah kalian ingat struktur teks prosedur itu ada apa saja? Ya, betul. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua, bahan dan alat jika teks prosedurnya adalah membuat sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, penutup. Ketika kamu menulis teks prosedur, bagian pertama yang harus dibuat adalah judulnya terlebih dahulu ya. Nah, judul dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Dapat juga berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, kamu ingin membuat teks prosedur nasi goreng, misalnya membuat nasi goreng. Judulnya kamu boleh menuliskan nasi goreng atau membuat nasi goreng seperti itu. Langkah kedua yaitu buat pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Nah, pengantar yang menyatakan tujuan penulisan dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Dapat juga berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Misalnya tadi judulnya membuat nasi goreng. Tujuannya apa? Kamu jelaskan di situ tujuan kamu membuat nasi goreng itu untuk apa. Selanjutnya, langkah ketiga, jika kamu menulis teks prosedur membuat, maka perlu menyertakan bahan dan alat yang dibutuhkan. Dalam membuat nasi goreng, misalnya ada bahan dan alat apa saja. Nah, di bagian bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur, itu dapat berupa daftar atau rincian, dapat berupa paragraf, atau pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu tidak diperlukan bahan dan alat. Langkah keempat, buatlah bagian langkah-langkah proses teks prosedurnya dengan menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, atau kalimat larangan. Penulisan langkah-langkah bisa menggunakan angka atau huruf. Misalnya, kalau kamu menggunakan angka, maka ditulis angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau menggunakan huruf, berarti ditulis langkah keempat, langkah kelima, selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam langkah atau dalam bagian tahapan dengan urutan yang benar ya ditulisnya. Nah, pada bagian ini bisa berisi tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Bisa juga berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu, misalnya sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan, angkat, dan lain-lain. Terakhir, buat bagian penutupnya. Bisa berupa pernyataan manfaat atau simpulan dari prosedur yang sudah dibuat. Demikianlah langkah-langkah menulis teks prosedur. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pembahasan materi selanjutnya.